Salam hangat dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan saya diberi kesempatan untuk memaparkannya melalui video ini. Perkenalkan, saya Helena Margareta Japar, mahasiswi program studi kimia dengan NIM 105240065, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Sulistian Intias selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia atas arahan dan kesempatan yang diberikan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan utama, mari kita mulai dari hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita merasa ingin menyelesaikan tugas, tapi malah berakhir scroll media sosial, nonton drama, atau tidur dulu sebentar? Nah, kebiasaan kecil seperti ini ternyata bisa menjadi masalah serius ketika dilakukan terus-menerus loh. Kebiasaan ini dikenal sebagai prokrastinasi, dan ternyata cukup banyak dialami oleh mahasiswa. Berdasarkan penelitian di Amerika, 95% mahasiswa pernah mengalami prokrastinasi, dan 70% diantaranya sering melakukannya. Faktor yang memengaruhi perilaku ini diantaranya adalah buruknya manajemen waktu dan kecenderungan memilih aktivitas yang lebih menyenangkan daripada menyelesaikan kewajiban akademik. Setelah mengetahui bahwa prokrastinasi menjadi kebiasaan umum di kalangan mahasiswa, kami ingin melihat lebih dalam seberapa sering kebiasaan ini terjadi dan seperti apa polanya, khususnya pada mahasiswa ITB. Penelitian ini tidak hanya membahas penyebab atau dampak, tapi lebih fokus pada pola dan frekuensi di dunia perkuliahan. Sebagai mahasiswa, saya sendiri juga pernah dan mungkin masih sering mengalami kebiasaan ini. Hal inilah yang membuat saya merasa penting untuk meneliti topik prokrastinasi ini lebih jauh. Oleh karena itu, dari penelitian ini, kami berharap hasilnya dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana mahasiswa mengelola waktu. Selain itu, semoga hasilnya juga bisa menjadi bahan refleksi dan solusi untuk mengurangi kebiasaan menunda tugas supaya waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif. Setelah mengetahui latar belakang dari penelitian ini, tentu muncul beberapa pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui proses penelitian. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah berikut. Apa itu perilaku prokrastinasi? Bagaimana ciri-ciri perilaku prokrastinasi? Apa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa ITB? Bagaimana dampak perilaku prokrastinasi terhadap kinerja mahasiswa ITB dalam menyelesaikan tugas kuliah? Bagaimana cara mengatasi perilaku prokrastinasi? Dan seberapa umum perilaku prokrastinasi akademik terjadi di kalangan mahasiswa ITB? Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, berikut adalah tujuan dari penelitian yang ingin dicapai. Mendeskripsikan apa itu perilaku prokrastinasi, mengidentifikasi ciri-ciri perilaku prokrastinasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku prokrastinasi pada mahasiswa ITB, menganalisis dampak perilaku prokrastinasi dalam aspek akademik kehidupan mahasiswa ITB, mengidentifikasi cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku prokrastinasi, dan mengukur seberapa sering mahasiswa ITB melakukan prokrastinasi akademik dalam pengerjaan tugas kuliah. Dalam melakukan sebuah penelitian, penting sekali untuk menetapkan batasan yang jelas. Hal ini bertujuan agar pembahasan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan awal. Maka dari itu, berikut merupakan ruang lingkup kajian sebagai dasar arah penelitian ini, yaitu pengertian prokrastinasi akademik, ciri-ciri perilaku prokrastinasi akademik, faktor internal yang memengaruhi prokrastinasi akademik, faktor eksternal yang memengaruhi prokrastinasi akademik, dampak prokrastinasi terhadap kinerja akademik mahasiswa ITB, strategi atau cara mengatasi prokrastinasi akademik, frekuensi prokrastinasi akademik mahasiswa ITB, dan pengaruh prokrastinasi terhadap kepuasan atas hasil tugas. Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, digunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data eksperimen yang diperoleh, kemudian diolah, dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur dan penyebaran kuesioner. Studi literatur digunakan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah,
dan jurnal untuk memperkuat dasar teori yang digunakan. Sementara kuesioner disebarkan kepada mahasiswa ITB dari berbagai fakultas untuk mendapatkan data langsung dari responden. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan seputar kebiasaan menunda tugas selalu diolah menjadi data yang dapat dianalisis. Sejatinya, kebiasaan menunda-nunda tugas bukanlah fenomena baru dalam kehidupan perkuliahan. Hampir setiap mahasiswa pasti pernah mengalaminya, entah dalam bentuk menunda pengerjaan laporan, belajar untuk ujian, atau bahkan sekadar membuka laptop. Namun, yang menarik adalah bahwa perilaku ini bukan sekadar soal malas atau kurang niat. Di baliknya, seringkali tersembunyi faktor-faktor yang terlalu dalam, seperti kesulitan mengatur waktu, rasa takut gagal, tekanan akademik, hingga kondisi psikologis tertentu. Dalam konteks ini, prokrastinasi akademik didefinisikan sebagai perilaku menunda-nunda tugas akademik. Meskipun sebenarnya individu tersebut sadar bahwa penundaan itu bisa berdampak negatif. Artinya, mahasiswa tahu bahwa tugas itu penting dan punya tenggat waktu, tapi tetap saja ditunda karena ada dorongan tertentu. Ada 3 jenis prokrastinasi. Jenis pertama yaitu dibedakan berdasarkan tujuan. Menunda tugas memang seringkali dianggap sebagai hal yang negatif, tapi sebenarnya tidak selalu begitu. Dalam beberapa kasus, penundaan justru bisa membawa manfaat. Inilah yang disebut sebagai prokrastinasi fungsional, yaitu ketika seseorang sengaja menunda untuk mencapai hasil yang optimal. Contohnya, menunda mengerjakan tugas sehingga bisa berpikir dengan jernih di waktu yang tepat, atau karena sedang menunggu inspirasi agar hasilnya lebih maksimal. Namun di sisi lain, ada juga prokrastinasi disfungsional, yaitu bentuk penundaan yang cenderung merugikan. Penundaan ini seringkali dilakukan tanpa alasan yang jelas, hanya karena merasa malas, takut gagal, atau diliputi kecemasan. Dalam kategori ini ada decisional procrastination, yaitu menunda dalam mengambil keputusan penting, dan avoidance procrastination, yang muncul ketika seorang menunda karena ingin menghindari tekanan atau rasa cemas terhadap tugas yang menantang. Jenis kedua berdasarkan cara penundaan. Dari segi cara melakukannya, prokrastinasi juga bisa dibedakan menjadi aktif dan pasif. Pada prokrastinasi aktif, seorang sengaja menunda tugas karena merasa dapat menyelesaikannya nanti dengan lebih baik, atau karena saat ini sedang memprioritaskan hal lain yang dianggap penting. Menariknya, meskipun tugas ditunda, biasanya tetap bisa selesai tepat waktu, karena ada kontrol yang baik terhadap waktu dan prioritas. Berbeda dengan itu, prokrastinasi pasif terjadi ketika penundaan bukan dilakukan secara sadar, melainkan karena adanya hambatan internal, seperti bingung harus mulai dari mana, merasa tidak mampu, atau kehilangan motivasi. Penundaan jenis ini biasanya justru membuat seorang menjadi terjebak dan semakin sulit untuk mengerjakan tugas. Jenis ketiga berdasarkan konteks. Kalau dilihat dari konteksnya, prokrastinasi bisa dibagi menjadi akademik dan non-akademik. Perilaku menunda-nunda biasanya memiliki beberapa ciri khas yang cukup mudah dikenali, seperti sering menunda penyelesaian tugas, lebih memilih aktivitas yang menyenangkan, mencari alasan, atau menyalahkan hal lain saat tugas tidak selesai. Secara umum, faktor penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal mencakup faktor fisik, yaitu kondisi tubuh mahasiswa, pemahaman mahasiswa terhadap tugas yang diberikan rendah, kurang mengerti materi perkuliahan, kurangnya motivasi, kesulitan mengatur waktu. Kemudian faktor eksternal yang mencakup tingkat kesulitan tugas yang diberikan, fasilitas untuk mengerjakan tugas, waktu pengumpulan terlalu lama, lebih banyak beraktivitas di luar, tugas terlalu menumpuk. Menunda-nunda tugas mungkin terasa sepele, tapi dampaknya bisa cukup serius, terutama bagi mahasiswa. Menurut Solomon dan Rothblum, mahasiswa yang sering menunda menyelesaikan tugas-tugas seperti menulis makalah atau belajar untuk ujian cenderung mengalami penurunan kualitas hasil kerja, memperoleh nilai akademik yang lebih rendah, serta mengalami stres dan kecemasan yang lebih tinggi. Prokrastinasi juga dapat menghambat produktivitas belajar dan mengurangi efektivitas dalam mengelola waktu, serta menyelesaikan tanggung jawab akademik yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pencapaian akademik secara keseluruhan. Dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa dihadapkan pada berbagai tanggung jawab akademik, mulai dari tugas mingguan, proyek perkuliahan, hingga jadwal kuliah yang padat. Tak jarang mereka juga terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan dan organisasi.
Selanjutnya, pada bagian bab 3, saya akan menjelaskan temuan yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada mahasiswa ITB. Data yang kami dapat kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya, untuk melihat apakah ada pola atau kecenderungan tertentu dalam perilaku prokrastinasi ini. Yang pertama, analisis tingkat frekuensi prokrastinasi akademik mahasiswa ITB. Berikut adalah grafik dari jawaban prokrastinasi aktif dan pasif di lingkungan akademik dan non-akademik. Kalau kita bandingkan antara prokrastinasi aktif dan pasif, terlihat adanya perbedaan kecenderungan yang cukup jelas. Baik di lingkup akademik maupun non-akademik, sebagian besar responden mengakui bahwa mereka menunda secara sadar, bukan karena bingung atau tidak tahu harus mulai dari mana, melainkan karena mereka merasa dapat mengerjakannya nanti atau memilih untuk fokus pada hal lain terlebih dahulu. Menurut beberapa studi, prokrastinasi aktif biasanya karena seseorang merasa bekerja lebih baik saat mendekati tenggat waktu, atau karena memilih untuk menyelesaikan tugas lain yang dianggap lebih prioritas. Hal ini sejalan dengan hasil kuesioner, di mana sebagian besar responden mengakui lebih sering menunda secara sadar. Yang kedua, analisis pola frekuensi prokrastinasi mahasiswa dalam menghadapi tugas. Data heatmap menunjukkan bahwa perilaku menunda tugas cenderung konsisten di berbagai konteks. Terdapat korelasi cukup kuat antara prokrastinasi akademik dan non-akademik, serta korelasi yang sangat tinggi antara penundaan tugas secara tidak sadar di kedua lingkup tersebut. Sebaliknya, hubungan antara frekuensi menunda tugas dan tingkat stres sangat lemah, dengan korelasi minus 0,05 di akademik dan 0,02 di non-akademik. Namun, prokrastinasi tidak sadar berkorelasi negatif terhadap kepuasan hasil kerja, menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menunda tanpa sadar, semakin rendah kepuasan terhadap hasil pekerjaannya. Yang ketiga, analisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap hasil tugas. Untuk melihat bagaimana mahasiswa menilai hasil tugas kuliah yang dikerjakan setelah menunda, kami mengajukan pertanyaan tentang tingkat kepuasan mereka. Skala yang digunakan adalah 1 hingga 7, dengan 1 berarti tidak puas dan 7 berarti sangat puas. Skor terbanyak berada pada angka 3, yaitu 25,5%, diikuti oleh skor 1 dan 2 yang menunjukkan ketidakpuasan, sehingga lebih dari 40% responden tergolong tidak puas. Sebagian lainnya berada di tengah, skor 4-5, dan hanya sedikit yang benar-benar puas. Data ini menunjukkan bahwa penundaan tugas kuliah cenderung berdampak negatif terhadap kepuasan mahasiswa, baik secara objektif maupun subjektif. Artinya, semakin sering mahasiswa menunda, semakin besar kemungkinan mereka merasa hasilnya tidak optimal. Yang keempat, analisis perbedaan prokrastinasi berdasarkan fakultas. Dari analisis terhadap fakultas-fakultas dengan jumlah responden minimal 3 orang, terlihat bahwa pada tabel, tingkat prokrastinasi aktif paling tinggi terjadi pada mahasiswa FITB, STIR, dan FTI yang seluruh respondennya mengakui sering melakukan prokrastinasi. FMIPA sebagai fakultas dan terbanyak, sebanyak 84% mahasiswa sering melakukan prokrastinasi. Yang kelima, analisis strategi yang diterapkan mahasiswa untuk mengurangi prokrastinasi. Meskipun tidak diteliti secara langsung, berbagai studi telah mengidentifikasi beberapa cara yang digunakan mahasiswa untuk mengatasi perilaku prokrastinatif, terutama di ranah akademik. Yang pertama, mengelola diri dalam mengatur waktu. Kedua, membuat target kecil dan mengerjakannya secara bertahap. Ketiga, segera dalam mengerjakan tugas. Keempat, membuat daftar tugas yang harus dikerjakan. Berikan apresiasi pada diri sendiri. Melakukan evaluasi diri. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi umum terjadi di kalangan mahasiswa, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ditandai dengan kecenderungan menunda tugas akademik dan non-akademik, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, berdampak negatif pada hasil kerja dan meningkatkan stres, dapat dicegah dengan manajemen waktu, jadwal harian, dan skala prioritas. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebiasaan menurut tugas, terutama tugas akademik, mengenali pola prokrastinasi untuk mulai mengatur waktu dan prioritas dengan lebih baik, menerapkan strategi belajar yang produktif untuk mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan hasil kerja. Lalu kepada dosen dan institusi pendidikan, menerapkan pembelajaran adaptif,
seperti deadline parsial atau bimbingan rutin, menyelenggarakan pelatihan manajemen waktu dan pengelolaan stres sebagai upaya preventif. Terakhir, kepada peneliti selanjutnya, memperluas jumlah dan keragaman responden seperti antar jurusan dan institusi, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami motivasi dan dinamika psikologis prokrastinasi secara lebih mendalam. Menunda bukan berarti kita tidak mampu, hanya terlalu nyaman dengan penundaan itu sendiri. Seperti kata Najwa Shihab, yang malas bukan tak hanya punya mimpi, ia hanya terlalu lama memeluk kenyamanan dan lupa bangun. Maka mulai hari ini, mungkin saatnya bangun dan mulai melangkah. Akhir kata, kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam kata maupun penyampaian saya. Sekian dan terima kasih.